Mudah-mudahan harapan saya untuk menjadi Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 itu bisa terrealisasi. Mohon doa tak semua. Halo Sobat IDEN, dengan saya Anissa Ufia Basri dalam iDialog, Identitas Berdialog edisi pemilihan rektor. Nah, kali ini Identitas berkesempatan untuk mewawancarai salah satu bakal calon rektor Unhas periode 2022-2026, Profesor Dr. Budu PhD, spesialis mata konsultan Master Medical Education. Halo Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Halo. Ya, boleh Prof disapa Sobat IDEN yang sedang menonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IDEN semua yang berbahagia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya baik, terima kasih banyak Prof. Jadi sebelumnya Prof, kami sudah membuka ruang dan melakukan survei bagi Sivitas Akademika dan Sobat IDEN yang kiranya ingin mengajukan pertanyaan bagi bakal calon rektor Unhas nantinya. Nah jadi ternyata Prof banyak yang ingin tahu alasan Prof mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor Unhas. Boleh dijelaskan Prof alasannya? Ya, jadi saya kira memang hampir semua sivitas akademika juga bertanya sama saya. Alias itu wajar bagi mereka, khususnya sobat-sobat IDEN kita yang kebanyakan dari anak-anak muda atau mantan-mantan muda yang mau mengetahui siapa sih ini calon-calon rektor Unhas ya, termasuk saya sebagai bakal calon rektor Unhas periode 2022-2026. Jadi saya ini merasa terpanggil untuk menjadi salah satu bakal calon rektor Unhas periode akan datang. Pertama, jenjang karir saya di Unhas ini memang sudah sepatutnya saya harus menjadi bahagian dari suksesi rektor ini. Karena saya mulai dari tingkat paling bawah di fakultas ini, mulai dari koordinator pendidikan mahasiswa, kemudian menjadi kepala departemen, menjadi ketua medical education unit, kemudian menjadi wakil dekan 1, kemudian diminta oleh rektor kita Prof. Dia pada periode pertama jadi wakil rektor 4, kemudian dikembalikan lagi ke Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi kalau kita pikir memang saatnya saya harus menyumbangkan pikiran dan menyumbangkan waktu saya untuk Unhas yang lebih besar, yaitu rektor. Dan apalagi dikata oleh teman-teman, jika seandainya ini saya tidak ikut meramaikan ya pemilihan rektor akan datang, kapasitas ada dan jenjang karir saya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya merasa memenuhi syarat. Dari segi persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon rektor, saya memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat yang saya maksud itu adalah persyaratan-persyaratan yang dituliskan oleh panitia pemilihan calon rektor. Nah, kemudian yang ketiga, besar sekali dorongan teman-teman. Ya, dari Sivitas Akademika mengatakan, Prof, silakan Prof maju sebagai salah satu bakal calon rektor, karena selain ada jenjang karir yang sudah lengkap, kemudian kapasitas ada, dan kemudian kalau saya lihat punya kapasitas mumpuni untuk jadi calon rektor. Nah, yang keempat, momentumnya bagi saya ini sangat bagus, karena pertama Ibu Rektor sudah selesai menyelesaikan keperiodiannya yang kedua. Kemudian saat ini saya juga sudah hampir selesai sebagai dekan Fakultas Kedokteran. Kemudian pas jenjang karier saya ini itu tidak ada lagi jenjang di atasnya setelah dekan dan wakil rektor. Nah, momentumnya sangat baik bagi saya, dan inilah semua yang menurut saya untuk kemudian bersama-sama dengan teman-teman yang memiliki hal yang sama untuk ikut dalam pesta demokrasi akademika di Universitas Hasanuddin.
Nah iya Prof, bagus sekali ya Sobat IDN. Nah lalu sebagai calon rektor, apa program strategis atau rencana strategis Prof dalam memajukan UNHAS? Ini juga pertanyaan lumrah, tapi ini wajib. Dan tentu adik-adik di Sobat IDN ini seharusnya memang menanyakan ini ke setiap calon rektor. Begini, UNHAS ini adalah sebuah lembaga yang harus melaksanakan program-program kerja sesuai dengan zaman yang akan datang. Dan saya itu berangkat dari 4 hal yang mendasari apa yang saya harus lakukan nanti kalau terpilih jadi rektor. Pertama, saya harus berangkat dari indeks kinerja utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Jadi ada istilah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kan? Yang kedua, tentu harus berangkat dari rencana pengembangan UNHAS 2030 dan sekarang ini sudah masuk termin 3. Termin 3 itu adalah termin yang sudah mulai masuk ke transformasi perguruan tinggi yang inovatif dan adaptif. Ya kan kita sudah melewati beberapa tahap-tahap perubahan sedikit demi sedikit dari perkembangan UNHAS ini. Kita sudah masuk ke tahap transformatif adaptif. Jadi saya harus berangkat juga dari RP 2030 dan rencana UNHAS 2020 dan 2024. Kemudian yang ketiga, saya juga harus berangkat dari saat ini UNHAS berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Wah, itu juga adalah momentum yang bagus sekali bagi UNHAS untuk mulai berkembang. Yang sudah lepas dari masa transisi, dan ini harus berangkat dari situ. Dan yang keempat, saya harus berangkat dari legacy Ibu Rektor yang sudah sangat luar biasa, yaitu World Class University Ranking. Itu harus kita dorong terus. Dan kalau perlu kita membawa legacy Ibu Rektor ini menjadi lebih baik dan lebih tinggi sesuai harapan Ibu Rektor ini. Nah, oleh karena itu saya dari 4 ini saya kemudian menyusun strategi. Ada 3 poin strategi yang saya masukkan dalam kertas kerja saya. Pertama, UNHAS itu saya mau bawa ke entrepreneurial university dan saya mengatakan unipreneurship. Yang kedua, UNHAS Human University. Jadi saya mau bawa UNHAS menjadi universitas yang global, but harus juga bekerja in community oriented. Jangan melupakan masyarakat-masyarakat sekitar ini yang memerlukan UNHAS. Yang ketiga, UNHAS Catch Collectiveness to achieve World Class University Ranking. 3 ini kalau kita kombinasi, dia akan menjadikan UNHAS itu sebuah universitas yang betul-betul leading di segi educational, leading dari segi community oriented, pengabdian masyarakat, dan leading international oriented. Jadi 3 itu ya, unipreneurship, university, dan catch-catch. Ada yang menarik ini Prof, tentang universitas yang berbasis entrepreneur. Bagaimana langkah konkret Prof nanti dalam mengembangkan hal itu Prof? Apa yang akan Prof lakukan? Aduh, bagus pertanyaannya. Bagus sekali. Begini, sobat-sobat identitas ya. Saya ingin mengatakan bahwa jangan kita terpancing ke istilah entrepreneur university. Kita selalu mengatakan kita berbisnis. Ya, itu adalah hanya sebagian kecil dari entrepreneur university. Entrepreneur university itu saya membawanya ke dalam suasana local wisdom kita di UNHAS ini, dengan di mana UNHAS ini berada. UNHAS kan berada di area pertengahan bangsa kita ini, Indonesia bagian tengah yang mengayomi bagian timur dengan local wisdom yang ada. Entrepreneur University itu pertama, saya akan berusaha menginternalisasi
konten entrepreneurial kepada anak-anak mahasiswa kita ini untuk bisa menyambut masa depan ekonomi Asia dan ekonomi dunia yang begitu bebas. Jadi harus diperlengkapi dengan pengetahuan entrepreneurial. Tapi ya kalau kita pikir itu kan menjadi pengusaha. Tapi sesungguhnya yang kedua ini saya mengatakan saya ingin entrepreneurial style yang harus kita bawa ke masyarakat kampus. Apa itu entrepreneurial style? Disiplin. Entrepreneur itu orang disiplin. Entrepreneur itu efisien, efektif. Kemudian entrepreneur itu rewardnya tinggi. Penghargaan sebuah entrepreneur kepada orang-orang berprestasi itu tinggi. Itu kan namanya entrepreneur. Nah, yang ketiga yaitu memang tidak bisa kita lepas dari yang namanya berwirausaha. Saya tidak mengatakan berbisnis ya. Saya sama sekali tidak ingin entrepreneur karena berbisnis, tapi berwirausaha. Wirausaha itu dibagi beberapa macam. Pertama, memanfaatkan aset-aset Unhas yang saya ini banyak sekali aset-asetnya Unhas itu aset based business. Yang kedua, kita juga bisa mengelola hal-hal yang ada di Unhas seperti laboratorium, pusat bahasa, kemudian perpustakaan yang menjadi ya entrepreneur based business juga ya. Yang ketiga contohnya misalnya daily good business. Kenapa tidak Unhas punya pompa bensin? Kenapa tidak Unhas punya bengkel? Kenapa tidak Unhas punya kafe? Nah itu ya kafenya bekas kedokteran bagus. Nah itulah saya ingin membawa entrepreneurial university ini ke arah yang menurut saya bukan hanya menyangkut tentang bisnis, tetapi style entrepreneur itu ada di kita di Sivitas Akademia. Baik, Prof. Lalu menurut Prof potensi Unhas apa saja yang saat ini belum dikembangkan dan akan Prof kembangkan nantinya jika terpilih menjadi rektor? Ya sesungguhnya begini, kalau saya melihat para rektor-rektor sebelumnya, apalagi rektor kita Profesor Dr. Dia Aristina Pulbuhu yang sama-sama kita sangat hormati, sesungguhnya semua sisi-sisi sudah berusaha dikembangkan. Tapi bagaimanapun juga tentu tidak mungkin semuanya bersamaan dikembangkan. Dan ada memang orang lain zaman. Ya mungkin nanti pada rektor berikutnya, ya termasuk saya kalau ditakdirkan dari rektor ya. Amin, amin ya. Maka di zaman saya itu ada memang sisi-sisi esensial ini bagus dikembangkan. Yang pertama itu aset universitas yang banyak. Aset itu bukan cuma aset fisik saja, tapi aset-aset menyangkut tentang sumber daya. Seperti tadi itu ya, banyak aset Unhas yang bisa kita jadikan revenue source ya, profit oriented bisa. Tetapi mohon maaf kalau saya bilang mengatakan profit itu berarti bukan kita memprofitkan Unhas, tetapi kita cari profit untuk membantu Unhas, termasuk membantu adik-adik mahasiswa. Ini identitas, ini kan bagian dari unit yang sangat penting menurut saya, bagus kalau dikembangkan dan dia bisa menghandle mainly of news in our campus. Nah, jadi bisa dikembangkan dan itu semuanya saya rasa hal-hal yang kita harus terus dengungkan supaya masyarakat akademis kita itu tahu. Oh iya Prof. Lalu Prof ternyata banyak juga Sivitas Akademika yang penasaran tentang capaian apa saja sih yang sudah Prof berikan selama mengabdi di Unhas. Mungkin saya boleh mengatakan bahwa yang selama saya di Unhas ini, saya kan bekerja di Unhas dan banyak juga yang memanfaatkan tenaga saya atas izin Unhas untuk saya membantu. Misalnya saya ketua asosiasi pendidikan kedokteran Indonesia. Tapi di Unhas, pertama saya merasa bersama-sama dengan dulu Pro Idrus, bersama-sama Pro Irawan dan adik-adik tim ini membawa fakultas kedokteran ini masuk ke fakultas kedokteran yang in student center learning,
menyiapkan semua perangkat-perangkat pendidikan berbasis student center, dan dengan itu kemudian Fakultas Kedokteran ini menjadi sumber-sumber dari Fakultas Kedokteran, jangankan di Indonesia Timur, tapi di seluruh Indonesia ini sebagai bahagian Fakultas Kedokteran yang bisa berkontribusi banyak. Itu satu. Kemudian yang kedua, waktu saya diminta oleh Ibu Rektor sebagai Wakil Rektor bidang riset, inovasi, dan kemitraan internasional, alhamdulillah saya membantu Ibu Rektor, dan tentu atas arahan Ibu Rektor itu memasukkan Unhas ke Asia University Ranking AUR. Dan waktu itu berat juga. Waktu itu Ibu Rektor sudah mulai mencanangkan, Prof Budo, nanti kita masuk World University Ranking. Baik, Bu. Tapi alhamdulillah berhasil memasukkan Unhas ke Asian University Ranking di sekitaran 300 sampai 400-an. Itu sudah luar biasa karena kita sudah tercatat di kancah internasional. Nah, itulah menjadi dasar dan pondasi alhamdulillah pada periode kedua Ibu Rektor, Unhas masuk World Class University. Wow. Itu waktu saya nampak ya. Kemudian yang kedua, bukan saya sendiri, tapi saya bersama tim, terutama juga disupport oleh pimpinan Fakultas Peternakan. Nah, kita mulai mengembangkan Maiwa Breeding Center. Sampai saat ini menjadi satu cikal bakal akan jadi sains dan teknopark Universitas Hasanuddin yang berbasis peternakan. Dan yang ketiga tentu waktu saya ini di Fakultas Kedokteran Unhas, alhamdulillah kita selama saya ini banyak program-program studi baru yang cukup unik yang kita bangun, seperti membuka D3 vokasi kesehatan terpencil daerah Asmat. Saat ini sudah di take over ke Fakultas Keperawatan, kemudian membuka S2 Master Medical Education. Saya Master Medical Education, jadi buka S2 di sini yang belum ada di luar Jawa. Kemudian kita juga membuka beberapa program studi spesialis dan subspesialis. Banyak sekali sebenarnya yang kita lakukan di sini, tetapi ya mungkin waktu tidak mencukupi. Tapi yang jelas membawa Fakultas Kedokteran ini semakin memiliki dedikasi ke ketimuran. Saat ini kita bersiap lagi masuk ke ASIN International Accreditation. Nah, ada 4 program studi yang kami dorong. Oh iya, semoga dilancarkan ya Prof. Bisa. Lalu Prof, ini tentang mengenai status Unhas sebagai PTNBH. Ya. Situ kan Unhas sudah dapat mengatur keuangannya secara mandiri. Ya. Dan ternyata hal ini menjadi keresahan Prof bagi beberapa mahasiswa terkait peningkatan uang kuliah tunggal ke depannya. Nah, bagaimana pandangan Prof mengenai hal ini? Saya rasa adik-adik mahasiswa tidak perlu resah. Karena perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu adalah perguruan tinggi dengan status otonomi, dan dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dan menurut saya, kalau Unhas bisa mengatur dirinya sendiri dan Unhas memiliki program Human University, masa sih mahasiswa menjadi resah? Kan kita akan mencari sumber-sumber profit, revenue. Jangan kita berpikir menaikkan UKT. Jangankan juga UKT tetap. Boleh jadi suatu saat kalau Unhas sudah punya sumber pendanaan yang memadai, bisa saja kita semakin community Human University itu semakin lebih bagus. Boleh saja UKT kita pelan-pelan kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Tidak berani juga mengatakan saya kasih turun. Tapi jangan rasa mengatakan bahwa sudah ini Universitas PTNBH habislah kita ini. UKT kita ini semakin melambung. Tidak, ada porsi dan ada suasana yang kita bisa kondisikan. Dan saya rasa untuk menuju suasana seperti itu bukan secara revolusi, bukan membalikkan
secara evolusi pelan-pelan. Dan inilah konsekuensi UNHAS sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan yang bisa membantu roda universitas ini bisa jalan dengan baik. Dan salah satu ciri yang dituntut pemerintah untuk perguruan tinggi ini badan hukum adalah berapa persen dari mahasiswa yang dapat beasiswa. Semakin banyak persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dan bantuan beasiswa, itu semakin matang itu perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang kedua, semakin banyak universitas ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi bukan hanya mahasiswa, kepada tenaga administrasi, kepada dosennya yang membantu, itu semakin matang sebuah perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, cita-cita saya ini sebagai calon rektor ada mematangkan UNHAS ini sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Kalau saya ditanya apa yang Anda lakukan untuk membuat matang, itu tadi itu. Mengerti ya? Nah, seperti itu. Jadi Ananda, adik-adik, sobat IDEN yang saya sangat banggakan, dan semua mahasiswa tidak usah resah dengan UNHAS sebagai PTNBH ini, karena ini adalah hadiah cangkir emas bagi UNHAS dan bagi kita semua. Ya, masih menyangkut tentang PTNBH, Prof. Di sini ada juga harapan dari Satuan Pengamanan dan Tenaga Kependidikan tentang penyesuaian kesejahteraan, contohnya seperti peningkatan insentif kinerja, Prof. Bagaimana langkah Prof terkait hal tersebut? Ini kan terkait semua ini dengan kemandirian dan keotonomian mengelola semua sumber daya, termasuk sumber daya keuangan. Jadi tidak mungkinlah kemudian Tendik itu akan menjadi tertinggal di tenaga kependidikan, ya, tenaga administrasi, jika UNHAS ini berjalan maju. UNHAS ini berjalan seperti roda, dan yang putar rodanya ini bukan hanya dosen, bukan hanya pimpinan, tapi tenaga kependidikan. Nah, nanti jika saya ditakdirkan masuk ke Entrepreneur University, seluruh tenaga kependidikan di UNHAS ini harus menjadi seorang customer services yang baik, yang harus dilatih. Kalau perlu kita magangkan di perusahaan-perusahaan yang benefit dari segi entrepreneurial secara bergantian, kemudian kinerjanya meningkat. Kinerja yang meningkat akan diikuti oleh insentif memadai. Tidak bijak kalau kita melihat kinerja itu meningkat baru insentif biasa-biasa apalagi menurun, itu tidak bijak. Nah, oleh karena itu tentu salah satu yang menjadi program saya untuk tenaga kependidikan itu adalah kesejahteraan sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan. Lalu Prof, di sini kami juga mendapatkan data bahwa ternyata angka serapan lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu masih rendah, Prof. Nah, lalu jika Prof terpilih menjadi rektor, insya Allah langkah seperti apa yang akan Prof ambil dalam mempersiapkan lulusan UNHAS nanti? Mempersiapkan lulusan UNHAS itu bukan berarti mulai dari mereka lulus, tapi kita memang mempersiapkan dari awal. Input mahasiswa harus kita jaga kualitasnya. Begitu masuk di UNHAS, kita memang harus siapkan untuk masuk ke dunia kerja pada saat dia selesai. Nah, seperti tadi itu, kita persiapkan mereka ke mindset entrepreneur. Jadi kan ada 8 indeks kinerja utama Kemendikbud, ya. Pertama, berapa banyak lulusannya diserap. Yang kedua, berapa banyak mahasiswa yang memanfaatkan waktunya di industri atau di lembaga-lembaga. Yang ketiga, berapa banyak dosen yang dimanfaatkan di luar. Yang keempat, bagaimana mereka itu karya-karya dosen itu bisa dihargai, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang poin berikut adalah bagaimana entrepreneur mindset itu masuk. Nah, kalau entrepreneur mindset sudah masuk di mahasiswa kita dan alumni kita harus siapkan, itu insya Allah serapan tenaga kerja untuk alumni itu pasti akan
meningkat. Nah, lalu di sini Prof kami juga mendapatkan masukan bahwa sebenarnya potensi dosen itu adalah melakukan pengajaran, penelitian serta pengabdian. Namun ada beberapa kendala Prof ternyata berhubungan dengan administrasi dalam melakukan penelitian dan pengabdian tadi. Nah, bagaimana langkah Prof dalam mengatasi hal tersebut? Di dalam acara sosialisasi dan penyerap aspirasi yang baru lalu, saya kemudian mendapatkan masukan yang cukup prestisius. Dan itu saya jadikan program prioritas utama nanti. Menyangkut itu pertanyaannya tadi Anissa ya, bagaimana administrasi itu bisa diatur, jangan kemudian memberatkan dan memperpanjang administrasi. Saya insya Allah akan membuat unit atau apa namanya, kontrak research organizer. Itu nanti yang mengelola semua urusan-urusan proposal, urusan-urusan hibah, urusan loan, kemudian kerjasama penelitian internasional, dan semua masuk pintu. Dan kontrak research organizer ini harus rearrange aturan-aturan internal kita agar tidak menjadi pembicaraan lagi bahwa dosen kita yang meneliti itu diberatkan, dihabisi waktunya hanya mengurusi administrasi. Ya, selain itu kita harus perlengkapi semua sistem kita yang berbasis digital. Ada saya punya program di dalam itu Go Digital, jadi berbasis digital. Jangan dosen yang mengurusi urusan-urusan administrasi. Nah, bagaimana caranya ya? Teknik juga harus dilatih. Nah, jadi kontrak research organizer. Jadi ada kolaborasi ya, Prof? Ya, ada kolaborasi. Dan ini Prof, ada satu pertanyaan menarik Prof dari Sivitas Akademika, bahwa kalau misalnya Prof nanti terpilih menjadi rektor Unhas selanjutnya, dalam 100 hari pertama kerja, apa yang akan Prof lakukan? Ini kalau saya memang sudah pikirkan, mahasiswa itu lebih kreatif dalam buah-buah pertanyaan. Saya mau tanya bahwa pertanyaannya ini Anissa lewat Sobat Iden sini, ya kualitasnya bagus ya. Jadi apa yang saya lakukan 100 day after dipilih atau ditetapkan menjadi rektor, ya. 100 hari itu kan 3 bulan ya. Ya, sekitar lebih. Iya, 3 bulan. Pertama, saya harus mengidentifikasi semua potensi-potensi yang ada di Unhas ini yang inline dengan saya punya program visi misi kerja utama, Unipreneurship, University dan KCWC. Saya harus punya view besar dulu. Kemudian sudah itu tentu akan melibatkan teman-teman yang punya kapasitas yang bisa mendorong 100 hari ini. Nah, kemudian selama 100 hari ini tentu sudah selesai semua program-program prioritas saya direncanakan untuk 1 tahun ke depan. Saya tentu tidak bisa mengatakan apa yang saya lakukan. 3 bulan itu tidak cukup untuk melakukan program prioritas yang bisa kelihatan secara fisik. Kita harus mempersiapkan diri. Tetapi kalau Adi Anissa bertanya kepada saya bahwa apa yang bisa kelihatan dengan mata, jangan 100 hari. Tidak bisa hal-hal yang besar ini dikerja dalam waktu 100 hari. Tapi percaya saja, kalau saya ditakdirkan menjadi rektor, tidak mengecewakan sobat-sobat IDEN. Insya Allah. Nah, ya. Insya Allah. Ya. Sayangnya Sobat IDEN, itu adalah pertanyaan terakhir di Ideal kita hari ini dengan Prof Budi. Nah, sebelum itu Prof mungkin ada closing statement, bisa Prof? Saya hanya ingin disupport dan didoakan oleh Sobat IDEN. Mudah-mudahan harapan saya untuk menjadi Rektor Universitas Hasanuddin
periode 2022-2026 itu bisa terrealisasi. Mohon doa tak semua. Iya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi terima kasih banyak Prof untuk waktu dan kesempatannya untuk Dialog kali ini. Dan untuk Sobat Iden, stay tune di channel YouTube Identitas Unhas untuk menyaksikan lebih banyak wawancara dengan bakal calon rektor Unhas periode 2022-2026. Sampai jumpa.